STY tak beri ampun tiba di Qatar langsung geber latihan skuad Garuda. Setelah melakukan perjalanan dari Antalya, Turki, timnas Indonesia telah tiba di Doha, Qatar, Minggu 7 Januari pagi. Skuad Garuda disambut langsung oleh Duta Besar Republik Indonesia di Qatar, Ridwan Hasan bersama rombongan dan puluhan supporter baik di bandara maupun di hotel tempat mereka menginap. Begitu mendarat, skuad Garuda langsung menuju ke hotel untuk beristirahat. Pada sore hari, anak asuh Shin Tae-yong melakoni latihan perdana di lapangan Al-Ighla 2, Doha. Sebelumnya, timnas Indonesia sudah melakoni pemusatan latihan di Turki sejak 21 Desember lalu dan menjalani 2 uji coba melawan Libya. Hasil uji coba Indonesia harus mengakui keunggulan Libya. Shin Tae-yong apresiasi kerja keras skuad Garuda. Merespons kekalahan atas Libya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengatakan selama training camp di Turki sejak 21 Desember para pemainnya lebih sering berlatih fisik ketimbang taktik. Hal ini dinilai berpengaruh terhadap apa yang ditampilkan timnas Indonesia di atas lapangan saat pertandingan. Secara permainan, skuad Garuda tampil lebih baik dengan beberapa kali berhasil memberikan ancaman ke pertahanan Libya, bahkan satu di antaranya berbuah menjadi gol. Shin Tae-yong menguji formasi yang akan dia pakai saat melakoni partai pertama di grup D Piala Asia melawan Irak. Dengan demikian, kemungkinan besar starter yang diturunkan nanti tidak akan jauh berbeda. Skuad Garuda masih ada satu kali uji coba lagi melawan Iran pada Selasa 9 Januari mendatang di Doha. Dukung timnas Indonesia di Piala Asia 2023, KBRI Doha bakal kerahkan ribuan supporter di Qatar. Tim nasional Indonesia dipastikan takkan berjuang sendirian di Qatar selama tampil pada ajang Piala Asia. Sebab menurut pemaparan pelaksana fungsi Pensosbud KBRI Doha Ali Murtado, pihaknya akan mengerahkan ribuan supporter untuk mendukung Garuda secara langsung di stadion. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda akan melawan Jepang, Irak, dan Vietnam dalam grup D Piala Asia. Jelang Piala Asia tersebut, Ali Murtado pun memastikan para warga negara Indonesia telah siap untuk mendukung timnas Indonesia dalam ajang sepak bola terbesar di benua Asia itu. Jadi, timnas Indonesia tidak akan berjuang sendirian. KBRI Doha mewadahi dan membina berbagai kelompok supporter. Kelompok itu antara lain melalui Indonesian Football Association in Qatar dan Ultras Garuda Indonesia di Qatar. Timnas Indonesia setibanya di Qatar akan lebih dahulu mematangkan persiapan. Sebab tim itu diagendakan akan melawan Iran dalam laga uji coba yang berlangsung pada 9 Januari. Pelatih Libya ajari Shin Tae-yong trik kemenangan, beberkan masalah timnas Indonesia. Pelatih Libya Milutin Sredojevic ajari pelatih timnas Indonesia, yaitu Shin Tae-yong soal trik kemenangan. Hal itu imbas kekalahan timnas Indonesia dalam laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Dalam laga tersebut, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Libya selama 2 kali. Pada laga pertama, timnas Indonesia tumbang dengan skor 4 gol. Pada laga kedua, timnas Indonesia kalah dengan skor 1-2. Setelah laga tersebut, Milutin Sredojevic memberikan komentar tentang taktik yang digunakan oleh timnas Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia yang memiliki pemain berkarir di Eropa dapat menjadi formula yang bagus bagi skuad Indonesia. Meskipun demikian, ia mengatakan adanya kekurangan yang harus diperbaiki oleh timnas Indonesia. Ia mengajari Shin Tae-yong tentang memperbaiki kekurangan yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Sredojevic juga menyinggung tentang permainan Indonesia saat melawan Irak di Piala Asia. Pelatih Libya syok meski menang lawan timnas Indonesia. Pasalnya pemain skuad Garuda ini bisa hancurkan taktik pressing melewati 4 pemain sekaligus. Setelah dikalahkan pada pertemuan pertama, timnas Indonesia kembali bertemu Libya dan Shin Tae-yong berjanji akan melakukan perlawanan. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu menargetkan kemenangan melawan wakil dari Afrika tersebut di laga uji coba Piala Asia. Perubahan besar-besaran dilakukan oleh Coach Shin saat pertemuan kedua yang langsung menurunkan Elkan Bagot dan Justin Hubner. Dengan harapan lini pertahanan skuad Garuda menjadi lebih baik.
Pemain timnas Indonesia berhasil hancurkan taktik Libya hingga bikin sang pelatih syok. Tak hanya itu, selain Rizky Ridho dan Jordi Amat yang juga diturunkan sebagai pemain bertahan, Shin Tae-yong juga memainkan bek sayap yang diisi oleh Pratama Arhan dan Yaakob Sayuri. Pada lini tengah, Coach STY menurunkan Marcelino Ferdinand dan Ivan Jenner sebagai mesin pertahanan timnas. Marcelino dominan bermain di depan, sementara Ivan Jenner dan Justin Hubner standby di tengah. Situasi tersebut membuat Ivan Jenner lebih bebas dan leluasa mengatur tempo permainan, bahkan ini menjadi momen yang tak terlihat di pertemuan pertama. Gelandang untuk klub Eredivisie Utrecht itu pun menjadi aktor penting di balik terciptanya gol untuk Indonesia. Meski timnas Indonesia kalah, namun aksi memukau diperlihatkan oleh Ivan Jenner dan performa timnas setidaknya lebih baik dari pertemuan pertama. Selain menciptakan assist, Ivan juga mampu menjadi dirigen bagi skuad Garuda, bahkan beberapa kali aksinya membuat pemain Libya gagal dalam melakukan pressing. Pemain berdarah Indonesia Belanda itu juga menunjukkan kelasnya saat Indonesia mendapat tekanan. Salah satunya adalah tackle-tackle bersih ala pemain Eropa. Karena aksinya yang memukau, Ivan Jenner bahkan mendapatkan pujian dari pelatih Libya, Milutin Sredojevic.